Tes tes. Cek cek. Tes tes 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Tes tes. Tes tes. Ya, tes 1 2. Ya, salam. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita bisa kembali ibadah pendalaman Alkitab, kitab Wahyu, dan kita datang dengan segenap hati untuk beribadah, sebab setiap kita beribadah berkat Tuhan rohani dan jasmani akan diberikan pada kita. Mari saya undang kita bagi berdiri. Tuhan, Kaulah pengalaman. Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku berhormatan kepadamu, ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu,
Inilah kami jemaat-Mu, biji mata-Mu Tuhan, yang Kau tebus dengan darah anak-Mu sendiri. Kami datang dalam bait-Mu, kuduskanlah kami, kuduskan ruangan ini, habiskan untuk kami beribadah padamu. Lingkupi, naungilah kami dengan roh-Mu Tuhan. Jamalah setiap pribadi, setiap jamaah Tuhan lewat firman dan roh akan mendatangkan kedamaian, sukacita, memberikan kepada kami pertolongan. Walaupun dunia semakin sukar dan masa-masa yang kami hadapi banyak kesukaran, tetapi orang yang beribadah akan dikeluarkan dari kesukaran. Itulah janji-Mu bagi kami Tuhan. Dan kami yang sudah hadir ini dan yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda, turunlah rahmat-Mu, sukacita, damai sejahtera, dan jawablah semua kesulitan dan juga hal-hal yang kami khawatirkan dalam hidup. Kami usir anasir kuasa setan iblis di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan Engkau semua keluar dari tempat ini, terutama dari hati pikiran kami. Darah Yesus yang menebus kami, memberi kami damai, sukacita, kebenaran yang memerdekakan kami. Kami siap memuji-muji Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, silakan. Puji Yesus. Puji Yesus.
dipuji karena segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita gantinya dengan kita, soraklah haleluya. Israel bersorak, Yeriko runtuh. Ya. Mata air kehidupan. Orang yang telah dibebaskan Tuhan, tanpa
sukacita tertinggi adalah sukacita mempelai. Ya, kita diundang untuk masuk pada pesta kawin anak domba Allah yang penuh dengan sukacita. Dan kemudian mari kita pakai berdiri, kita mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat sebuah lagu. Ujilah aku. Datang ke depan untuk berdoa, mendoakan pemberitaan. Haleluya, puji bagi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Inilah kami, anak-anak-Mu yang datang saat ini, anak-anak-Mu yang rindu akan jamahan-Mu melalui firman-Mu Tuhan. Firman pengajaran yang benar, tulus dan murni Bapa. Biarlah Tuhan kami seperti Maria duduk di dekat kaki-Mu mendengarkan firman-Mu sehingga firman-Mu menjadi kekuatan baru bagi kami. Melalui firman-Mu kami boleh mendapatkan kepuasan Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terimalah segala pujian kami agar senantiasa berbau harum di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih segala kuasa setan jahat yang mengganggu ibadah kami dalam pendengaran firman-Mu, kami mengusirnya yaitu di dalam nama Yesus. Darah Yesus pergi. Darah Yesus menyucikan hati pikiran kami serta ruangan ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan Tuhan. Haleluya, amin. Ya, tiba waktunya kita membuka Alkitab kita. Kita belajar atau Bible study tentang kitab Wahyu. Ya, kita sekarang memasuki Wahyu pasal 16. Ya, Wahyu 16 ayat yang ke-8. Tapi alangkah baiknya kalau dibaca mulai ayat 1 ya. Tapi yang akan kita bahas adalah ayat 8, yaitu malaikat yang keempat.
menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberikan kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Ya, malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberikan kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Ya, silakan. Wahyu 16 ayat yang pertama. Ketujuh malapetaka. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ketujuh malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi. Maka pergilah malaikat yang pertama, dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut. Ya, direvisi ya, revisi. Kita masuk sekarang Wahyu yang benar, Wahyu pasal ya 16 ya, ayat 10 ya, yang benar ya. Yaitu malaikat kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang, dan kerajaannya menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka. Ya, malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang, dan kerajaannya menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka. Ya, silakan. Ayat yang ketiga, Ayat 10. ayat 10. Wahyu 16 ayat 10. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Ya, sekali lagi biar lebih jelas. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu. Ya, jadi ini malaikat yang kelima, yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, nanti sampai yang ketujuh. Ya, terus. Dan kerajaannya menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Ya, kita sudah mendengar ada 7 materai, ada 7 sangkakala, ada 7 cawan, ya, pokor murka Allah. Dan kita sekarang memasuki ya Wahyu 16 ayat 10 mengenai malaikat yang kelima menumpahkan cawan. Ya, kalau di ibadah kita ada juga cawan, ada cawan darah Yesus. Nah, ini cawan disebut adalah tanda penebusan oleh darah Yesus, menebus kita. Ya, jadi jangan dianggap ini anggur biasa atau roti biasa, tapi Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku, inilah darahku, perbuatlah ini menjadi suatu peringatan. Jadi ada cawan yang suka kita minum setiap pendalaman Alkitab, tapi ini adalah cawan murka Allah. Ya, cawan murka Allah. Dan kita sudah dengar ini adalah dari Allah Bapa. Ya, Allah Bapa. Kenapa Allah murka terhadap dunia dan menghukum dunia? Alasannya adalah karena dunia menolak, ya, menolak kasih Allah yang kekal. Jadi kasih Allah itu kekal dan dinyatakan dalam penebusan oleh darah Yesus. Ya,
darah itu darah penebusan, menebus kita dari dosa. Dan setiap orang ya, yang sudah menerima tanda penebusan, ya, tanda penebusan, maka mereka adalah milik Tuhan. Ya, ditebus artinya dibeli. Ya, dibeli seperti ini dulu HP, ya ini tentu bukan milik saya, ya tapi kemudian dibeli jadi milik saya, dibeli dengan tunai, ya. Begitu juga kita, ini dulu kita bukan milik Tuhan, tapi kita dibeli. Nah, dibeli bukan dengan emas dan perak, kita dibeli, tapi dengan darah yang tidak bercacat celah. Itulah darah Yesus. Ya, darah Yesus. Jadi hidup kita benar-benar adalah kehidupan yang sangat berharga, bernilai di mata Tuhan. Ya, makanya ada setiap PA atau pendalaman kitab ada namanya roti. Ya, roti itu bukan lambang, ya. Nah, bukan lambang, juga cawan bukan lambang, tapi Tuhan berkata inilah tubuhku, inilah darahku. Jadi kalau kita makan bukan tubuh, bukan darah Kristus yang kita makan atau minum, itu sama dengan roti biasa, anggur biasa, gak ada khasiatnya, ya kan? Tidak ada khasiatnya, sebab kita menganggapnya ini roti biasa, anggur biasa. Tapi Tuhan berkata inilah tubuh, inilah darahku. Jadi saat kita pendalaman Alkitab ada perjamuan suci, kita minum ya cawan, kita minum dengan yakin bahwa kita makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Supaya apa? Supaya ya, firman Tuhan itu menjadi darah dan daging dalam hidup kita. Ya, jadi nanti lama-kelamaan dengan sendirinya tabiat karakter Kristus itu menjadi tabiat kita. Ya. Nah, seperti orang umpamanya kalau dia bergaulnya dengan dengan binatang, ya lama-kelamaan dia karakternya mendekati binatang. Ya, dia tahu semua seluk-beluk binatang. Karena dia di situ hidupnya, ya. Nah, tapi kita ini makan dan minum tubuh dan darah Kristus itu adalah supaya kehidupan Kristus itu lama kelamaan kita menjadi serupa dengan Kristus. Tujuan kita adalah supaya kita serupa dengan Kristus. Nanti dunia, ya. Nanti ya sama ya, mereka ikut kuasa kegelapan, kuasa setan, ya lama-lama akan menjadi seperti itu, pendusta dan pembohong ya. Nah, jadi kehidupan kita yang sudah ditebus atau dibeli oleh Kristus, kita ini menjadi milik Tuhan ya, sampai selama-lamanya. Ya, jadi kita boleh dibaca sekali lagi dulu, perhatikan Wahyu 16 ayat 10, perhatikannya. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu. Di tahta itu kerajaan. Ya, kerajaan binatang. Ya, tahta ya, binatang. Jadi kita sudah mendengar bahwa memang Antikris itu akan memerintah di bumi ini. Berapa lama masih ingat? Berapa? Kalau bulan berapa bulan?
42 bulan. Kalau hari 1260-an. Kalau tahun 3,5 tahun. Disebut harinya, disebut bulannya, disebut tahun. Itu tahta. Ya, maka disebut nanti akan mendirikan kerajaan. Ya, kerajaan setan iblis. Dan ketika cawan ini ditumpahkan, justru sasarannya adalah tahta binatang. Tahta. Kalau tahta itu berarti ada yang duduk di situ memerintah. Ada yang duduk memerintah. Siapa tadi yang memerintah? Antikris. Antikris. Ya, Tritunggal setan itu kan naga, antikris, nabi palsu. Ini Tritunggalnya setan. Ya, apa tadi? Naga. Terus antikris, nabi palsu. Nah, kalau Tritunggalnya Allah, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Kudus. Tritunggalnya Allah, 3 tapi 1. Ya. Tapi kalau Tritunggalnya setan itu adalah naga, antikris, nabi palsu. Nah, jadi mereka itu membangun sebuah tahta. Ya, tahta kerajaan selama 3,5 tahun mereka memerintah dunia ini. Ya, bumi ini akan diperintah oleh mereka. Dan pada saat Wahyu 16 ini, yaitu malaikat yang kelima menumpahkan cawanya ke atas tahta binatang, maka kerajaannya menjadi gelap. Ya, menjadi gelap. Gelap dalam arti tidak ada lagi terang. Ya, tidak ada terang di situ, gelap, benar-benar gelap. Ya. Dan yang kedua, akibat dari cawan ini ditumpahkan adalah mereka menggigit lidah mereka. Ya. Mereka menggigit lidah mereka. Pernah sariawan enggak? Pernah sariawan. Kenapa sariawan? Pernah kan sariawan? Karena jadi udah sembuhnya itu lama. Lama ya. Kemudian bagaimana rasanya? Kalau kena yang pedas, yang asam, pedih. Ya kan? Pedih ya. Itu baru sedikit. Ya, ini adalah kertakan gigi. Mereka menggigit lidah mereka sendiri. Sudah sakit, tambah sakit. Yang membuat sakit itu adalah diri sendiri. Lidahnya digigit, membuat manusia atau antikris. Ya. Nah, jadi antikris ini manusia. Jadi ada namanya roh jahat. Ya, roh itu masuk ya ke dalam manusia sehingga dia memusuhi Tuhan. Ya, memusuhi Tuhan. Akibat dia memusuhi Tuhan, maka pasti ada balasan. Nah, pasti ada balasannya. Kalau kita mengasihi Tuhan, ada juga berkat. Nah,
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatan. Tapi mereka tidak mau mengasihi Tuhan, malah percaya kepada setan-setan. Ya, percaya kepada roh-roh jahat. Ya. Dan sebagai akibatnya adalah ditumpahkanlah ya cawan murka Allah kepada kerajaan antikris ini, yang mengakibatkan kerajaannya menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka. Yang ketiga, mereka menghujat Allah. Ya, mereka menghujat Allah. Harusnya Allah itu untuk dipuji, ya, disembah. Tetapi mereka tidak mau menyembah kepada Tuhan, ya. Sebagai akibatnya Tuhan membalas kepada mereka. Harusnya lidah itu dipakai memuji Tuhan. Mari coba Mazmur 66 ayat 17. Ini lidah, ya. Mazmur 66 ayatnya yang ke-17. Ya. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Iya, dengan lidahku. Ya, dengan lidahku atau mulutku, ya, menyanyikan pujian. Nah, ini yang benar, ya. Lidah dipakai memuji Tuhan. Dan memuji Tuhan itu bukan hanya sekedar, terkadang kalau kita kan nyanyi hanya Tuhan kaulah pengharapan utus. Nyanyi apa lagi Bapak ya? Kalau Tuhan besertaku, putus. Apalagi nyanyi apa lagi? Jadi nyanyinya itu nggak sampai, nggak dari awal sampai akhir. Harusnya menyanyi itu dari awal sampai akhir, ya. Dimana saat kita sebenarnya memuji Tuhan, hadir, ya, Allah itu hadir di atas puji-pujian. Coba dicari ayat. Allah hadir di atas puji-pujian umatnya Israel, ya. Jadi ketika kita memuji Tuhan, Allah itu hadir. Makanya kalau orang dalam keadaan sakit, dalam keadaan susah, ya, nah, berdoa dan ya, berdoa dan menyanyi. Masih ingat Silas dan siapa? Silas dan siapa? Paulus, ya. Di dalam penjara. Mereka bukan mengeluh, bukan menggerutu, bukan menyesal, bukan. Karena Tuhan bisa membuat mereka bisa masuk penjara. Ya. Tapi kalaupun mereka harus masuk penjara, itu seizin Tuhan. Untuk memperkenalkan, memperlihatkan kuasa Tuhan ketika di dalam penjara. Sikap mereka kita lihat. Apa sikap mereka? Berdoa dan berdoa dan menyanyi. Dan ketika mereka berdoa dan menyanyi, Allah hadir di atas puji-pujian. Walaupun mereka terbelenggu, kaki tangan mereka dipasung, udah gak bisa bergerak apa-apa. Tangan dan kaki dipasung. Sebenarnya sudah tidak lagi harapan. Tapi Allah itu hadir di atas puji-pujian umat. Amin. Menyanyi dan Jadi kalau ada masalah, bagaimana jalan keluarnya? Menyanyi dan berdoa. Bukan menggerutu, bukan ngomel. Ngomel gak menyelesaikan masalah, ya.
nggak menyelesaikan masalah. Malah kita makin stres. Nggak ada tuntunan Tuhan. Ya, tapi ketika kita mulai menyanyi memuji Tuhan, mujizat pun terjadi. Coba ya, Kisah Rasul berapa itu? 16 ya. Ya, coba Paulus dan Silas menyanyi, berdoa, ya. Ya, perhatikan. Kisah Rasul berapa itu? 16 ayat berapa? Coba bantu ya. Ya, sendi-sendi penjara tuh jempol. Ya, sendi-sendi. Ya, sendi-sendi penjara sudah. Kisah Rasul 16 ayat berapa itu? Ayo. Ya. Ya. Ya, perhatikan. Ya. Kisah Rasul 16 ayatnya yang ke-25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ya, yang lain juga mendengar. Ya, sekali lagi, Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Ya, jam, kalau tengah malam jam berapa tuh? Jam 12. Paling enaknya tidur nih. Paling enaknya tidur. Ya, tapi berdoa. Walaupun tidak memungkinkan, tangan dipasung, kaki dipasung, ya, berdoa jawab. Ya, perhatikan. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ya, dan orang-orang yang ada di dalam penjara itu mendengar, ya, mendengar nyanyian dan doa mereka. Perhatikan. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Iya, yang bisa bikin gempa bumi kira-kira siapa? Tuhan. Ya, Tuhan membuat terjadi gempa bumi. Ya, udah gempa bumi dahsyat, ya. Perhatikan. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Sampai sendi-sendi. Pintu-pintu penjara bagaimana? Goyah. Gemetar. Terus, Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. iya, goyang pintunya, ya. Kemudian pintu penjara terbuka. Ya, sudah tidak mungkin tadi. Ya, sudah nggak ada lagi jalan keluar. Itu mungkin tinggal eksekusi. Ya, eksekusi. Bisa selamanya di situ atau dihukum mati. Ya. Tapi menyanyi dan berdoa adalah jalan keluar. Amin. Dari pergumulan hidup kita, ya. Jadi jangan malas menyanyi, berdoa. Ya. Pemazmur menyanyi, tadi udah dibaca nggak? Berapa kali dia sehari menyanyi? 7 kali sehari. Ya. Ada kan nyanyi 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. Bayangkan 7 kali. Kita ini sekali saja hanya sepotong-sepotong. Gak sampai dari awal sampai sepotong-potong aja. Tuhan, Kaulah pengharapan putus. Sepotong-sepotong. Coba mulai hari ini kita belajar, ya, ambil waktu berdoa, ambil waktu menyanyi ketika dalam belenggu, dalam masalah yang sedang mengepung kita. Ya, jadi jawabnya apa? Berdoa dan menyanyi. Iya kan? Doa itu dua orang benar sangat besar kuasa. Kuasa apa? Sampai menarik hadirat Tuhan, kuasa Tuhan.
hati Tuhan. Ya. Untuk mengubah keadaan, situasi. Ya. Yang sudah terkepung, sudah terbelenggu, tangan dan kaki sudah diikat, tapi semua bisa lepas. Tangan itu perbuatan, kaki perjalanan. Tangan ini perbuatan, ini bisa pekerjaan kita, bisa perjalanan kita. Rasanya aduh sudah gak mampu lagi Tuhan, sudah gak bisa lagi apa-apa ini. Masa depan sudah tidak ada lagi, melangkah gak bisa, bekerja gak bisa lah, ya kan? Gak bisa berjalan, gak bisa bekerja. Itu namanya terbelenggu. Belum lagi pintu penjara, belum lagi para pengawalnya yang dihadapi itu berlapis-lapis. Tapi jawabnya adalah menyanyi dan berdoa. Amin. Apapun masalahnya. Ya, kan ada nyanyian mengatakan dia hanya sejauh doa. Hanya sejauh doa. Jadi yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saya kira semua kepala penjara pasti geger. Ya, pasti geger. Bisa begini. Tujuannya gempa itu bukan hanya membuat gempa begitu. Karena kepala penjara melihat belenggu mereka lepas, rantainya lepas, yang di kaki lepas, yang di tangan lepas. Kepala penjara jadi saksi. Wah, ini gempa ini Tuhan datangkan untuk mereka, Paulus dan Silas. Kalau bukan ya tangkap lagi, dia masukkan lagi ke dalam, ya kan? Tapi nggak bisa. Ini demi menolong umat Tuhan yang terbelenggu. Jadi jangan malas berdoa, jangan malas memuji Tuhan. Termasuk saya harus rajin menyanyi. Ya minimal berapa? Sehari berapa kali? 7 kali. Jangan mengeluh. Mengeluh itu gak menyelesaikan masalah, makin stres saudara. Ya, mengapa orang hidup mengeluh? Ya kan? Mengapa orang mengeluh? Ya. Jadi lebih baik kita menyanyi, memuji Tuhan. Ingat, Tuhan hanya sejauh doa. Allah hadir di atas puji-pujian. Ya, luar biasa. Ya, jadi kita melihat hasilnya, ya. Hasilnya adalah, ya, Paulus dan Silas lepas dari penjara, ya, lepas dari penjara. Ini kita mengenai, ya, cawan, ya, yang ditumpahkan kepada tahta binatang dan kerajaannya menjadi gelap, ya, menjadi gelap. Sudah gelap, mereka juga menggigit lidah mereka. Ya, gelap berarti tidak ada cahaya. Mau dicoba dulu mati. Gelap, gak bisa apa-apa. Gelap. Kalau orang dalam kegelapan meraba-raba. Kalau orang dalam kegelapan meraba-raba. Yang kedua, kesandung. Kesandung. Kalau orang dalam kegelapan, ya, saudara bisa bayangkan, ya, nanti keadaan
binatang ini dan pengikut-pengikutnya, ya, benar-benar sangat dalam kegelapan, ya. Dan sejak saat itu kerajaannya tidak pernah lagi mendapat terang. Gelap terus, ya, gelap. Dan sambil, ya, menggigit lidah mereka. Pernah saudara sariawan? Hah? Pernah sariawan? Kenapa? Hah? Maunya atau sengaja atau enggak? Hah? Enggak ada yang sengaja, ya. Enggak ada orang sengaja gigit apa? Lidah. Terkadang bibir juga tanpa disengaja. Kayak gigit apa? Bibir. Tanpa disengaja. Walau ini mah disengaja, lidahnya digigit. Kalau lidah digigit bagaimana? Bisa putus enggak? Bisa putus. Sudah sakit tambah sakit. Ya. Coba carikan, mereka menggigit lidah mereka karena sakit. Sudah sakit tambah sakit. Ya. Nah, coba dibaca dulu sebentar. Wahyu 13. Mengenal sedikit ayat yang pertama dan kedua, ya, perhatikan. Wahyu 13 ayatnya yang pertama. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Ya, dari dalam laut terus. Bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul. Ya, ini kombinasi macan tutul terus. Yang kulihat itu serupa dengan macan tutul dan kakinya seperti kaki beruang. Ya, jadi rupanya kulitnya macan tutul, kakinya kaki apa? Beruang terus. Dan mulutnya seperti mulut singa. Mulutnya mulut apa? Singa. Ya, jadi belangnya belang apa tadi? Macan tutul. Kakinya kaki beruang. Mulutnya mulut singa. Kombinasi berapa nih? 3 binatang. Ini kombinasi binatang. Terus perhatikan. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Ya, diberikan. Setan, naga memberikan kepada antikris, ya, tahtanya, kerajaannya kepada binatang. Ya. Jadi apa namanya? Ya, antikrisnya, ya. Jadi ada naga, ada antikris, nabi palsu. Ya, tritunggalnya setan, ya. Tritunggal setan itu apa tadi? Naga, terus antikris, terus nabi palsu. Ya, ini tritunggalnya setan, ya. Yang mana nanti dunia akan menyembah, ya, membuat patung nanti, ya. Nah, rohnya sekarang masih ini roh jahat ini sekarang. Roh jahat sekarang. Ya. Jadi didirikan patung dan patung itu nanti bisa bertindak, bisa berbicara. Ya, coba di mana itu? Ya, coba cari aja. Bisa bertindak, ya, bisa berbicara. Wahyu berapa itu?
Ya. Perhatikan. Jadi patung itu bisa bertindak begitu rupa. Poin berapa? Poin 13 ayat 15. Perhatikan. Wahyu 13 ayatnya yang ke-15. Perhatikan. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Iya. Jadi diberikan kuasa kepada patung. Patung yang mati saja disembah. Bayangkan patungnya mati disembah. Apalagi nanti bisa bicara, bisa berjalan, bisa ngomong, bisa bertindak. Wah, mati disembah. Ya, rohnya sekarang roh jahat. Nah, itu nanti menghidupi patung. Perhatikan terus. Sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa. Ya, patung bisa apa? Bicara. Bisa apa? Bertindak. Salaman. Bisa. Berjalan. Bayangkan benda mati jadi hidup. Mati saja sudah disembah, apalagi hidup. Makanya tuh berbondong-bondong menyembah. Ya, menyembah. Tapi manusia jadi tersesat. Tinggallah setan itu tujuannya menyesatkan manusia. Supaya apa? Jangan menyembah Tuhan, jangan mengenal Tuhan. Tujuannya setan itu begitu. Jangan sampai orang mengenal Allah yang benar. Kalau orang mengenal Allah yang benar, menyembah Tuhan, itu sudah betul. Makanya dalam kitab Wahyu dikatakan, sembahlah Allah. Karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Coba Wahyu 19 berapa itu? Coba. Nah, sembahlah Allah. Jadi bukan setan, bukan patung yang kita sembah, ya. Nah, perhatikan, ya. Wahyu berapa? Wahyu 19 ayat 10. Nah, ini yang benar. Wahyu 19 ayatnya ke-10. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Nah, ini dia mau menyembah. Ya, ini Yohanes menerima wahyu. Yang mau memberikan wahyu ini mau disembah sama dia. Tapi dia kata, jangan. Aku ini manusia biasa saja. Ya, terus perhatikan. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama dengan engkau. Ya, hamba. Malaikat juga hamba. Ya, malaikat itu gak boleh disembah. Ya, malaikat tidak boleh disembah, manusia tidak boleh disembah. Ya, yang disembah itu hanya Allah. Sembahlah Allah. Ya, terus perhatikan. Dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus, sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Sembahlah siapa? Allah. Pengertian Allah itu adalah pencipta langit dan bumi. Dari yang tidak ada menjadi. Itu pengertian Allah. Apa pengertian Allah? Pencipta langit dan bumi. Yang menjadikan langit dan bumi dari yang tidak ada menjadi ada. Langit dan bumi tidak ada sama sekali. Makanya disebut pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi pengertian Allah adalah pencipta langit dan bumi dengan segala isinya. Bayangkan kebesaran Allah. Dengan apa Allah menciptakan? Dengan berfirman. Dengan berucap. Hanya dengan berfirman. Itu hebatnya firman Tuhan. Makanya jangan kecilkan firman Tuhan.
Jangan. Besarkan firman Tuhan. Amin. Besarkan. Itu firman itu juga obat. Obat. Obat paling mujarab apa? Firman. Disampaikannya firmannya, disembuhkannya mereka. Jadi firman itu juga obat yang paling mujarab. Ya, coba Mazmur 107 ayat 20, perhatikan. Ya. Boleh di atasnya dulu. Ada orang menjadi sakit karena kelakuan mereka yang berdosa. Mazmur 100 ayat, boleh ayatnya. Ayat 17 boleh. Mazmur 107 ayatnya yang ke-17. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Ya, sakit karena apa? Dosa. Siapa yang Tuhan katakan? Dosamu sudah diampun. Berjalan. Ya, terus. Dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Iya, memang penyakit membuat orang tersiksa. Ya semua pasti pernah kita sakit. Pernah nggak sakit, saudara? Pernah sakit? Pernah dionam? Saya juga pernah dionam. Pernah sakit. Saat orang bersakit mulai merenung. Sembuhkah saya nanti, apa obatnya, kapan, berapa biayanya, kan begitu kan, betul nggak? Kalau lagi sakit, makin parah, aduh, jangan-jangan nih mau pergi, mau pergi. Ya. Namanya orang sakit. Ya, tapi firman itu menyembuhkan. Amin. Firman itu obat. Lebih daripada resep dokter. Itulah firman Tuhan. Perhatikan. Terus. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Sudah hampir apa ini? Sudah hampir apa? Istet. Dekat pintu gerbang. Jadi maut itu ada pintu gerbang. Sudah dekat apa? Pintu gerbang maut. Terus perhatikan. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dalam kesesakan terus. Dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Firman disampaikan. Jadi sembuh. Tidak jadi di apa? Di kubur. Padahal sudah disiapkan kuburan. Tidak jadi apa? Di kubur. Ini hebatnya firman Tuhan, ya. Luar biasa. Ya, terus perhatikan. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka bersyukur. Rupanya tadinya nggak mau bersyukur nih orang. Lagi sehat nggak mau bersyukur. Wayu happy terus, happy. Maka datanglah penyakitnya apa? Parah. Waktu parah berseru kepada Tuhan, disampaikan firman, jadi sembuh. Akhirnya bersyukur. Sakit dulu mau setelah sembuh mau baru bersyukur, atau bersyukur sebelum terjadi masalah? Kira-kira mana yang baik? Datang dulu masalah baru bersyukur? Lebih baik kita
syukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, itu yang benar. Mengucap syukur dalam segala hal. Coba, itu ayat terakhir. Coba ya. Mengucap syukur dalam segala hal. Ya, perhatikan. Udah ketemu? Pendahuluan ya. Pendahuluan dari malaikat yang kelima. Perhatikan ya, udah ketemu? Mengucap syukurlah dalam segala apa? Berapa? Ngomongnya ke LCD. Ya, coba 1 Tesalonika yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. dalam segala. Jangan hanya waktu datang, waduh, gol nih, setelah gol baru bersyukur. Bagaimana kalau tidak gol? Gak berhasil. Mengucap syukur dalam segala hal. Saudara tahu kenapa 5 roti 2 ikan cukup untuk 5.000 orang? Itu kan mengucap syukur kan? Mengucap syukur. Mengucap syukur terjadi mujizat. Mujizat itu terjadi kalau kita bersyukur. Amin. Saudara ingat Yunus. Berapa lama Yunus dalam perut ikan? 3 hari 3 malam. Diproses dia. Bagaimana caranya Yunus keluar? Bersyukur. Yunus itu bersyukur walaupun di dalam perut ikan. Ya. Bagaimana bersyukur dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit? Justru syukur itu melakukan boleh, terakhirlah itulah Yunus itu boleh. Setelah bersyukur dia, barulah Tuhan suruh ikan itu memuntahkan. Ya, Yunus pasal 3, pasal berapa? Ya, coba. Ayo, sudah ketemu. Jadi jangan hanya waktu hoki, banyak duit syukur. Apapun keadaan, mengucap syukur dalam segala 5 roti 2 ikan, cuma bersyukur. Cukup 5.000 orang makan, ada sisa berapa? 12 mangkuk. Luar biasa ya. Mujizat masih ada lah. Jangan putus asa ya. Ya, coba. Yunus berapa tuh? Pasal 3 berapa? Pasal 2. Ya, coba. Ayat berapa tuh? Ya, mengucap syukur. Ya, terus perhatikan. Ya. Yunus 2 ayatnya yang kedua. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahan aku berseru kepada Tuhan. Dan ia ya, menjawab. syukur, kata syukur ada. Coba syukurnya itu ya. Coba. Berapa itu? Yunus berapa? Kalau masalah Yunus pasal 3. Ayat pasal 2 ayat 9. Ayat yang ke-9. Tetapi aku dengan ucap syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Amin. Dalam perut ikan. Sudah berapa lama dalam perut ikan? Masih hidup enggak? Hidup ya. Luar biasa. Orang dalam perut ikan bisa hidup. Kira-kira wakilnya tuh bau di situ. Terang atau gelap? Bisa main bola di sana. Dalam perut ikan itu bagaimana? Aduh, sudah bau sesak napas. Aduh, sudah serba tidak mungkin lah. Apalagi ini karena dosa. Kenapa Yunus dimakan perut ikan? Karena dosanya. Disuruh kemana? Ke Niniwe, lari ke Tarsis, kan dosa. Karena dosa datang salah. Tapi
Tapi walaupun masalah datang karena dosa, kalau masih mau berdoa, masih mau bersyukur, pasti ada akhirnya Tuhan suruh ikan itu memuntahkan. Jadi binatang juga taat kepada Tuhan. Disuruh makan, makan itu dimakan. Sama siapa? Diproses dulu. Berapa lama prosesnya? 3 hari 3 malam. Kenapa nggak dari awal hari pertama itu? Kenapa kok harus hari ketiga? Ya akhirnya dia ingat Tuhan. Ya mulailah kata Tuhan, udah ikan keluarkan dia. Push. Orang biasanya muntahnya ikan air, ini muntahnya apa? Manusia. Push. Yunus, aduh puji Tuhan, ternyata masa depan masih ada. Ternyata masa depan masih. Tuhan pakai dia menjadi pengkhotbah yang besar. Seluruh kota Niniwe tobat, sampai binatang pun, sampai semua binatang itu tunduk, taat, puasa. Puasa. Semua puasa. Nggak boleh makan. Biar ada di situ ayam umpamanya, di situ ada jagung, nggak makan. Taat. Bayang. Taat. Ya. Ada di situ kuda, rumput, diam, dia nggak mau. Terus taat. Betul. Semua taat. Puasa semua. Apa Tuhan nggak iba? Harusnya semua binatang, semua manusia habis semua. Habis karena dosa kejahatan. Karena dosa kejahatan. Tapi binatang, ternak, manusia semua tobat, puasa. Amin. Tuhan lihat iba. Akhirnya semua hidup diperpanjang umurnya. Amin. Itulah doa. Doa itu melakukan mukjizat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mari kita mau datang pada Tuhan, ya. Tuhan selalu ampun dan lupakan, ya. Ya, mau bersama. Ya. Ya, kita berdoa. Sebentar kami akan menerima tubuh dan darahmu, korbanmu, bubuhkan berkat di dalamnya, sehingga ini bukan roti dan anggur biasa, tapi adalah wujud dari tubuh dan darahmu, menyembuhkan, menguatkan, dan memberi kepada kami pengharapan yang berlimpah-limpah. Kami terima tubuh dan darahmu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita bangkit.
Tuhan selalu ampuni aku dan lupakan yang sudah. Dia takkan ingat salahku. Tuhan selalu ampuni. Tuhan selalu ampuni. Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Dia takkan ingat salahku. Tuhan selalu ampuni. Tuhan selalu ampuni. Tuhan, kita pakai berdiri. Amin. Amin. Dan lupakan yang sudah. Dia takkan ingat salahku. Tuhan selalu ampuni. Angkat tubuh Kristus, cawan darah Yesus, taruhkan dekat pada hati kita. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara yakin ini adalah tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan. Kita angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan. Demikian juga ia mengambil cawan setelah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara yakin ini adalah darah Kristus? Kita minum dalam nama Tuhan. Mari
kita bersyukur sejenak. Kita menyembah Dia. Kita bersyukur dan menyembah Dia. Seperti Yunus yang bersyukur. Orang-orang Niniwe berdoa. Terjadi mujizat besar. Harusnya mati, mereka jadi hidup. Tidak ada lagi harapan bagi masa depan mereka. Habis sudah. Raja sampai kepada rakyat dan binatang habis semua. Karena dosa mereka sudah memuncak sampai ke langit. Tuhan melihat kejahatan orang Niniwe. Itu sebabnya Tuhan akan menghukum. Menghukum akan ditukar balikan, dihancurkan semua masa depan raja, semua menteri, semua pembesar rakyat, habis semua sampai binatang. Tapi mereka tahu cara melunakkan hati Tuhan adalah bertobat kepada Tuhan. Bertobat kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan menyesal mendatangkan malapetaka. Tuhan menyesal menghukum orang Niniwe. Jatuhlah belas kasihan Tuhan kepada orang Niniwe. Ketika Tuhan melihat pertobatan orang Niniwe, rencana jahat menghancurkan Niniwe berubah menjadi kasih sayang Tuhan. Kasih sayangnya Tuhan, mereka diampuni. Semua kembali normal, malah mereka lebih baik lagi keadaannya. Terima kasih Tuhan, Allah yang baik, yang tidak menginginkan kematian orang-orang fasik. Yang kau inginkan adalah kembalinya pertobatan orang fasik padamu. Inilah kami mau kembali padamu. Kami mau kembali kepadamu. Kalau keadaan kami baik, pekerjaan, usaha kami melihat lesu, hari ini kami bawa padamu Tuhan. Mungkin di apa kehancuran, hari ini kami bawa padamu Tuhan. Kami datang padamu Tuhan. Tolong bangkitkan kembali, pulihkan kembali, pertahankan hidup kami Tuhan. Pertahankan masa depan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lihatlah tangan kami yang berserah kepadamu. Kami mau kembali padamu. Tahun-tahun ini adalah tahun-tahun pemulihan segala sesuatu. Semua akan Engkau pulihkan Tuhan. Baik ekonomi, pekerjaan, kesehatan, iman rohani kami dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menerima pemulihan dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari silakan duduk, kita angkat puji-pujian, kita nyanyikan nyanyian Allah yang kita sembah. Ya, kita jalankan sekali bersama.
Sabtu ibadah remaja muda, Minggu ibadah umum, dan sekolah minggu pertama 7.30 di sini, ibadah kedua 10.30 di Permata. Selasa ada doa, Rabu depan kita ada pendalaman kitab. Kita doakan mereka yang kurang sehat, yang Opu Kembar, ya masih Yokname ya di rumah sakit Bromeus, ya kemudian Opu Romando perempuan, Ibu Lydia, Saudari Yuli Huta Barat, ya Pak Tambunan, ya, Bu Vera, Opo, Lisnawari yang akan melahirkan bersama. Kita pakai begini. Haleluya. Kami berdoa Tuhan sesuai dengan perintah Tuhan, supaya kami saling mendoakan seorang dengan yang lain. Tuhan adalah penjawab doa yang sempurna. Tidak ada doa kami yang sia-sia. Terkadang kami malas dan kurang, bahkan berputus asa ketika kami melihat doa kami belum dijawab oleh Tuhan. Tuhan sebenarnya sudah siapkan yang terbaik bagi kami. Kami bermohon Tuhan tidak pernah terlambat menjawab doa kami, dan selalu Engkau memberi yang terbaik bagi anak-anak-Mu. Kami berdoa Tuhan buat semua anak-anak-Mu, baik Opu Kembar yang sedang Yokname, tolong Tuhan, biarlah kuasa-Mu, bilur-bilur-Mu dan Roh-Mu bekerja. Jika Engkau berkenan memberikan kekuatan, kesembuhan, namun di atas semuanya itu kehendak Tuhan yang terjadi. Biarlah tubuh jiwa rohnya milik Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih, dan kami yakin Tuhan mengasihi dia dengan kasih yang kekal. Dia selama ini setia beribadah minggu padamu, dan kami yakin ibadah berguna dalam segala hal, baik untuk hidup ini dan hidup yang akan datang. Kami juga berdoa buat Opu Romando yang perempuan, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Buat Ibu Lydia juga, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Saudara kami Yuli Huta Barat, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Pak Tambunan, bilur-bilur-Mu menyembuhkan Tuhan. Ibu Hera juga, bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Popo juga, bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Dan juga saudara kami Lisnawari, penantian untuk bersalin. Tuhan tolong ibu dan bayi supaya lahir dan melahirkan dengan selamat, sehingga mereka melihat Tuhan memang yang memberikan buah dalam kandungan. Tuhan juga akan menolong masa persalinan. Terima kasih Tuhan. Bahkan anak-anak-Mu yang mengikuti secara online, kami juga berdoa Tuhan, tolong pergumulan mereka, tolong kesukaran mereka, Tuhan campur tangan padamu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati dan menolong engkau. Terima kasih, hentarkan anak-anak-Mu pulang dengan selamat. Pemerintahan setempat juga berkati Wali Kota Bandung, Gubernur Jawa Barat berkati, juga Pak Presiden Joko Widodo, Pak Mahfud amin berkati, juga Kelurahan Cempaka di mana kami ada, Tuhan berkati. Muspika Andir juga berkati Tuhan. Juga berkati Ibu Susan, berkati anak mantu cucu, selamatkan dengan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan bawa berkat dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan persekutuan yang indah dan manis di dalam Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.